got so. Oke, kita masuk ke dalam materi pembahasan yang paling pertama, yaitu definisi atau pengertian dari teori komunitarian. Teori komunitarianisme ini berasal dari satu kata imbuhan yang berdiri sendiri, yaitu komunitas. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama-sama, komunitas itu adalah perkumpulan sebuah kelompok dalam satu tempat untuk mencapai tujuan yang sekiranya itu ingin digapai bersama-sama, gitu. Nah, fokus dalam teori ini adalah peran serta warga negara dalam sebuah komunitas. Nah, peran dalam komunitas yang dimaksud ini seperti apa? Yaitu peran paguyuban. Paguyuban itu adalah kelompok sosial yang anggotanya saling berterikatan antara satu sama lain. Berterikatan ini dimaksud bisa jadi di dalam terikatan emosional, terikatan batin, dan juga terikatan tadi yang sudah saya sampaikan di awal-awal untuk mencapai satu tujuan, gitu. Nah, kalau ada satu value atau satu nilai yang ingin diincar, yang ingin dirangkul bersama-sama di dalam teori komunitarianisme ini adalah mereka ingin menggapai sesuatu hal, yaitu pentingnya nilai sosial bersama-sama. Nilai sosial adalah nilai interaksi, nilai komunikasi, dan juga nilai bagi mereka untuk selalu bersama satu dengan lainnya, dan juga untuk selalu menjunjung tinggi persatuan di dalam keadilan. Oke, selanjutnya ada sejarah dari teori kewarganegaraan komunitarian. Nah, sejarah dari teori kewarganegaraan komunitarian ini muncul dan berkembang pada abad ke-20 sebagai reaksi di atas teori kewarganegaraan liberal. Nah, pada tahun 1940-an, komunitarisme dikembangkan oleh Charles Taylor, Michael Sandel, dan Michael Walzer. Mereka mengkritik liberalisme karena kegagalannya untuk menyadari bahwa masyarakat itu terikat secara sosial dan memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungannya. Nah, istilah komunitarian sendiri sudah ada pada tahun 1841 yang diciptakan oleh Goodwin Barmby yang merujuk kepada orang yang menjadi anggota atau penganjur dari suatu masyarakat yang komunalis. Nah, pada tahun 1990, sekolah komunitarianisme itu baru didirikan. Di antaranya ada sarjana terkemuka seperti William Adelson, Amitai Enzioni, dan sejarah lainnya. Nah, untuk Amitai Enzioni ini, dia itu yang menulis buku yang pada tahun 1990 menjadi dasar bagi komunitarianisme responsif. Sudah itu saja sejarah dari teori kewarganegaraan komunitarian. Saya serahkan pada lainnya. Baiklah, selanjutnya, komunitarian menekankan pentingnya komunitas dan nilai sosial. Nah, negara yang menganut teori kewarganegaraan ini memiliki nilai-nilai pokok mengenai komunitarianisme. Yang pertama, nilai-nilai sosial. Nah, nilai sosial itu apa? Sebagai kerangka moral komunitas atau kehidupan bersama. Lalu yang kedua itu komunitas. Nah, komunitas ini merupakan arbitrter dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, nilai-nilai sosial tersebut pada gilirannya merupakan cross societal moral dialog. Maksudnya seperti apa? Mereka membentuk ikatan atau identitas yang tertutup yang dipengaruhi oleh etnis, sejarah, dan kebudayaan. Lalu yang keempat, komunitarian memberikan dimensi eksklusif bagi konsep mengenai warga. Nah, ada komunitas yang berbeda saja itu tidak cukup. Mereka harus diperlakukan sama oleh warga negara maupun negaranya. Lalu yang terakhir adalah komunitarian menolak negara netral. Maksudnya apa? Nah, perbedaan antara politik netral dan politik kebaikan bersama dapat dari komunitarianisme ini dapat menyesatkan. Nah, sekian dari saya. Ciri-ciri kewarganegaraan komunitarian. Kewarganegaraan komunitarian adalah pandangan yang mengutamakan peran dan tanggung jawab warga negara dalam komunitas politik. Komunitas politik adalah sekelompok orang yang memiliki nilai, sejarah, dan tujuan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Komunitas politik juga memberikan rasa identitas dan keterikatan bagi warga negaranya. Berikut adalah 3 ciri-ciri kewarganegaraan komunitarian. 1. Individu dibentuk oleh masyarakat, karena di masyarakat terdapat sistem norma yang disepakati sebagai rule of conduct. Artinya, warga negara komunitarian tidak hanya memikirkan kepentingan dan hak pribadinya, tetapi juga menghormati dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakatnya. Warga negara komunitarian juga berusaha untuk berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kedua, tindakan individu harus sesuai dengan batas-batas yang diterima masyarakat. Artinya, warga negara komunitarian tidak boleh bertindak semena-mena atau merugikan orang lain. Warga negara komunitarian harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya dan siap menerima sanksi jika melanggar norma-norma masyarakat.
Ketiga, identitas dan stabilitas individu sebagai warga negara akan terbentuk dengan baik ketika didukung oleh masyarakat. Artinya, warga negara komunitarian merasa bangga dan nyaman dengan identitasnya sebagai bagian dari komunitas politiknya. Warga negara komunitarian juga merasa aman dan sejahtera karena mendapatkan dukungan dan perlindungan dari masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan, masyarakat merupakan hal sangat vital bagi adanya kewarganegaraan, atau tiada kewarganegaraan tanpa masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari teori dan kewarganegaraan komunitarian. Teori dan kewarganegaraan komunitarian merupakan bagaimana suatu kelompok di dalam masyarakat dapat berwarga negara dengan baik dan menjunjung tinggi moral dan nilai sosial yang tinggi. Dalam hal ini, komunitarian cenderung eksklusif dalam menyikapi kewarganegaraan itu. Semua karena dipengaruhi oleh etnis, tradisi, dan sebagainya. Akan tetapi yang terpenting dalam kehidupan bersama, semua kelompok komunitas mesti mempunyai nilai sosial yang baik dan moral yang baik sehingga sebuah kelompok demi terbentuknya keharmonisan berwarga dan bernegara. Teori kewarganegaraan komunitarian menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat dengan fokus pada nilai-nilai bersama dan solidaritas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya di sini terdapat referensi dan materi yang telah kita paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pendekatan ini, kepentingan kolektif diutamakan demi membangun komunitas yang kuat dan berdaya. Dalam pendekatan ini, kepentingan kolektif diutamakan demi membangun komunitas yang kuat dan berdaya. Terima kasih.